Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemampuan empati dalam UBD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Dwi Mahmuda. Yang kedua, Nurhimatul Munawaroh. Yang ketiga, Zuliana Agustina. Yang keempat, Fitri Mulia. Dan yang kelima ada Ma'rifatul Lailiyah. Baik, langsung saja ya pada pembahasan terkait tentang penilaian dalam UBD. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja atau sesuai dengan modul sebelumnya. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kemudian dalam kerangka UBD terdapat 6 aspek yang digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik. 6 aspek pemahaman menurut Wings dan MC Taik 2012. Yang pertama adalah penjelasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengetahuan diri. Kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk mengulas kemampuan berempati dalam UBD. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang berkaitan dengan kemampuan empati dalam UBD ini? 1. Sensitif. Menurut KBBI, sensitif mempunyai arti cepat menerima rangsangan, peka, mudah membangkitkan emosi. Sensitif berkaitan dengan kemampuan berempati karena peserta didik dapat peka terhadap suatu permasalahan yang ia hadapi. Kemudian peserta didik ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain berdasarkan kesadaran diri hingga menimbulkan rasa saling menyayangi atau tolong-menolong terhadap orang lain. Yang kedua, terbuka. Terbuka kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik menerima tanpa paksaan. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik akan menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, reseptif. Kaitannya dengan kemampuan berempati adalah peserta didik tanggap terhadap anjuran orang lain, yaitu saat peserta didik mendengarkan dan mengikuti instruksi untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia, maka peserta didik menerapkannya dengan cara tanggap sosial, seperti bisa berbagi dan mau menolong kepada orang yang terkena musibah. Keempat, perspektif. Perspektif kaitannya dengan kemampuan berempati adalah peserta didik memiliki kesadaran yang tajam, seperti peserta didik cepat melihat, memahami, atau menyadari sesuatu. Kelima, taktis. Taktis kaitannya dengan kemampuan berempati adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan bersikap sensitif terhadap sekitar sehingga tidak menyinggung siapapun. Jadi, hal yang perlu dilakukan adalah berpikir sebelum berbicara, mulai dengan pertanyaan positif sebelum memberikan tanggapan negatif, kemudian memilih penggunaan kata dengan hati-hati. Baik, begitulah serangkaian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.